Halo Besti, kita lanjut lagi ya cerita ini. Bab 41. James belum bertemu Laura lagi sejak mereka berpisah di basement apartemen Laura tadi pagi setelah malam hangat yang mereka lalui bersama. Mereka selalu berangkat ke kampus dengan mobil masing-masing. Dia mulai merindukan Laura, tetapi jadwalnya hari ini sangat sibuk karena sesi terakhir asistensi praktikum mirobiologi semester ini. Dia mempersiapkan ujian praktikum mirobiologi yang terbagi 5 gelombang peserta ujian. James pun memutuskan untuk mengirim pesan WhatsApp saja. Hai Haniku, sedang apa? Sudah makan siang? Tak lama kemudian, balasan pun masuk ke ponselnya. Hai, Beb, ini sedang makan siang bersama Philip di kantin kampus. Jangan marah, ya. James membaca balasan Laura dan merasa agak kesal. Kenapa pria itu masih terus menempel pada Laura, pikirnya. Namun, dia harus percaya pada Laura, mereka sudah bertunangan sekarang. Dia pun membalas pesan itu lagi, baiklah. Selamat makan, sayang, believe in you. Lalu datang lagi pesan balasan Laura. Thank you, Beb. James pun memasukkan ponseinya ke saku dan kembali melakukan pekerjaan asistensinya di lab. Laura merasa seperti hatinya dicubit saat membaca pesan dari James. Dia telah mengkhianati kepercayaan James tadi. Dia berjanji dalam hatinya, tidak akan ada kesempatan lain kali untuk terbawa perasaan pada Philip. Philip menikmati menu makan siangnya, gado-gado sama seperti menu makan siang Laura. Dia masih belum familiar dengan masakan Indonesia. Ah Laura, kupikir aku harus ikut les bahasa Indonesia, kata Philip sambil mengunyah gado-gadonya. Laura tertawa kecil dan berkata, itu ide bagus, Phil. Akan lebih mudah berkomunikasi dengan kolega dokter hewan dan juga yang lainnya nanti. Ngomong-ngomong, apa kau hanya akan berada di Indonesia 3 bulan saja? Entahlah, kita lihat nanti, jawab Philip mengambang. Pengunjung kantin yang melewati meja mereka pun otomatis memperhatikan mereka berdua karena penampakan mereka yang mencolok. Yang satu pria bule tampan seperti artis Hollywood dan yang satunya gadis blasteran yang cantik seperti model. Sebagian besar menduga Philip adalah pacar atau suami Laura karena mereka serasi satu sama lain. Philip meminta Laura menemaninya berbelanja beberapa barang untuk keperluan ruangan kantornya karena di situ hanya ada meja kantor, kursi dan lemari buku kosong. Mereka berdua naik mobil Audi hitam milik Philip dan menuju ke toko peralatan kantor. Laura hanya menemani saja karena Philip memilih barang-barang yang dia butuhkan dengan cekatan. Tak lama kemudian mereka kembali ke kampus dan membawa barang-barang itu ke ruangan kantor Philip yang baru. Hari sudah sore, tapi sebelum pulang Laura mengajak Philip untuk ke lab mirobiologi bertemu dengan Prof. Widya. Mereka akan membutuhkan bantuan Prof. Widya dan juga lab mirobiologi untuk uji bakteri Aeromonas. Kebetulan lab itu satu lantai dengan ruang kerja Philip di lantai 2. Laura melihat James sedang melakukan asistensi di ruang lab dan tersenyum seraya melambaikan tangannya. James pun tersenyum manis membalasnya lalu berjalan mendekat. Hai tumben kemari. Ada keperluan apa Prof Laura? Ucap James formal. Aku ingin bertemu Prof. Widya untuk penelitian Prof Philip. Beliau adakah di kantor? Ujar Laura yang berdiri di depan Philip. James masuk ke ruang kantor dosen untuk mengecek keberadaan Prof. Widya lalu keluar lagi mengajak Laura dan Philip masuk. Prof. Widya ada di ruangan kantornya. James pun meninggalkan mereka bertiga karena ujian praktikum mirobiologi belum selesai. Philip membatin dalam hatinya dengan agak tergelitik melihat hubungan James dengan Laura. Betapa konyolnya mereka berdua. Dia menebak hubungan mereka berdua pasti dirahasiakan dari kampus. Baguslah, berarti dia malah lebih bebas untuk mendekati Laura saat berada di kampus karena status Laura masih single. Gejolak cinta di hatinya masih terasa hangat saat tadi mereka berciuman di ruangan kantor Laura. Dia harus bermain cantik di hadapan James, akan ada lebih banyak waktu yang dapat dihabiskan bersama Laura nantinya saat mereka melakukan penelitian. Akhirnya,
Semua gelombang ujian praktikum mikrobiologi telah selesai. James membersihkan ruang lab bersama rekan-rekan asisten lainnya dengan cepat. Dia ingin segera pulang dan berpamitan dengan rekan-rekan asisten lainnya. Pikirannya tidak tenang membiarkan Laura bersama Philip sepanjang hari di kampus. Di parkiran sudah tidak nampak mobil HRV merah Laura. Berarti gadis itu sudah pulang dari kampus. Lagi pula sekarang sudah pukul 17.20, sudah di luar jam kerja. James memutuskan untuk pulang ke apartemennya di Intercontinental Residence terlebih dahulu untuk mandi karena takut badannya terkontaminasi oleh bakteri selama berada di lab tadi. James mandi shower air dingin sore itu. Sabun mandinya beraroma seperti hutan pinus, dia menyukai aroma yang begitu alami dan menyegarkan. James kemudian berpakaian dengan cepat dan menyisir rambutnya lalu dia meraih ponseinya. Rupanya Laura tadi sempat menelponnya saat dia mandi. James pun menelpon balik Laura dengan fitur video call. "Halo, James," sapa Laura di layar ponsel James. "Halo, sayang. Lagi di mana?" "Sudah pulang," tanya James. "Aku di apartemen, lagi masak untuk makan malam." "Sayang, kemarilah. Sebentar lagi masakannya siap," kata Laura yang sedang mengaduk-aduk masakannya di atas kompor. "Oke, aku kesana sekarang haniku. See you Tere," tukas James lalu mematikan panggilan video call-nya. Dia pun teringat harus mengerjakan naskah skripsinya dan membawa ranseinya sebelum berangkat ke Royal Heritage. James masuk ke unit apartemen Laura seperti biasa karena tempat itu sudah seperti rumah kedua baginya. Laura juga tidak pernah mengganti kode pas unitnya. James mendengar suara Laura sedang bercakap-cakap dengan seseorang dan bergegas masuk menuju ke dapur. Untuk kesekian kalinya dalam sehari dia harus menahan emosinya mengetahui Laura sedang bersama Philip lagi. "Hai James, duduklah. Makan malam sebentar lagi siap," kata Laura yang masih sibuk membagi fettuccine ke 3 piring lebar. James duduk di sebelah Philip yang sedang menyeringai dengan menyebalkan. Dia meletakkan ranseinya di samping kakinya. "Hai bro, maaf aku ikut makan malam bersama kalian," ucap Philip seolah menyesal mengganggu kebersamaan James dan Laura. James pun menanggapi dengan datar. "It's okay, Phil. No problem. Masak apa, haniku?" tanya James ringan. Laura telah menyelesaikan menu makan malamnya dan menghidangkan masakannya di hadapan kedua pria itu. Lalu meletakkan piringnya sendiri di seberang mereka. "Voila, fettuccine salmon carbonara with asparagus in cream cheese. Hope you like it," kata Laura dengan bahasa Inggris. James tersenyum manis menatap Laura, dia selalu senang ketika Laura memberinya makan karena masakannya selalu lezat. "Thank you, Laura darling," ucap James dan Philip bersamaan lalu mereka menatap satu sama lain terkejut. "You're welcome, James and Philip," balas Laura dengan canggung. Ini kejadian yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mereka bertiga pun makan bersama dalam hening. Laura menyentuh lengan James sembari menatapnya dan tersenyum. James pun tersenyum menggenggam jemari Laura dengan tangan kirinya sambil masih makan dengan tangan kanannya. James tahu Laura memberikan gesture bahwa dia adalah milik James bukan Philip. Philip menikmati makan malamnya dengan acuh sekalipun dia sempat melirik melihat Laura dan James saling berpegangan tangan. "Nikmatilah waktumu bersama Laura sekarang James, nanti kita lihat siapa yang akan bersama Laura pada akhirnya," batin Philip.